안녕하세요 친구들. Kali ini kita akan belajar kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Korea itu artinya 문장. 문장. Oke, langsung aja ya. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan kasih contoh dan harus dicatat. Oke. Nah, struktur penyusunan kalimat dalam bahasa Korea berbeda dengan bahasa Indonesia, 친구들. Kalau bahasa Korea, subjek, objek, predikat. Sedangkan bahasa Indonesia yaitu subjek, predikat, objek. Di sini ada contoh di mana 지민은 pizza를 좋아해요. 지민은 pizza를 좋아해요. Jimin suka pizza. Tapi kalau kita artikan per kata, Jimin pizza suka. Jadi itu emang kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke kalimat pertama. 나는 버스를 기다리고 있습니다. 나는 버스를 기다리고 있습니다 yang artinya saya sedang menunggu bus. Oke, kita bedah satu-satu ya perkatanya. 나는 yang berupa penggalan na yang berarti saya, dan 는 merupakan partikel subjek. Jadi 나는 adalah saya. Partikel 는 untuk subjek hanya digunakan bila subjeknya berakhiran vokal. Dan partikel en digunakan bila subjeknya berakhiran konsonan. Karena na alias saya di sini berakhiran huruf vokal yaitu a, itu kenapa partikelnya adalah nen. 나는. Oke? Ya, lanjut. 버스를 yang berarti bus yaitu bus, dan rel sama seperti nanan tadi yaitu partikel, tapi partikel untuk objek. Nah, sama perlu diingat rel ini untuk objek yang berakhiran huruf vokal, dan el adalah partikel untuk objek yang berakhiran konsonan. Karena bose di sini berakhiran vokal, itu kenapa di sini menggunakan rel. Paham kan? 버스를. 나는 버스를. Oke, lanjut. 기다리. Nah, 기다리 ini berasal dari kata 기대하다 yang berarti berharap, mengharapkan, menunggu. Dan go 있습니다 yang berasal dari kata go 있다 yang berarti sedang berlangsung. Kegiatan itu sedang berlangsung. go 있습니다. Sam, kok beda go 있다 dan go 있습니다? Ya tentu beda, karena ini merupakan bentuk apa? Benar, ini adalah bentuk formal. go 있습니다. Terus Sam, bentuk informalnya apa? go 있어요. Oke? Kita ulang ya. 나는 버스를 기다리고 있습니다. 나는 버스를 기다리고 있습니다. Saya sedang menunggu bus. Sam, 버스를 나는 bisa diganti nggak? Bisa dong. Apa sih yang enggak? Coba kita ganti ya. 엄마는 거잭을 기다리고 있습니다. 엄마는 거잭을 기다리고 있습니다. Ibu sedang menunggu gojek. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana el untuk partikel objek, di mana el merupakan partikel objek yang digunakan untuk objek yang berakhiran konsonan. Gojek ini konsonan kan, ada huruf giok. Nah, gojek을 기다리고 있습니다. 엄마는 masih pakai nen karena akhiran subjeknya adalah huruf a. 엄마. Oke, aman kan? 엄마는 거잭을 기다리고 있습니다. Adalah kalimat kedua, yaitu 누르파는
노르파는 일본에 가고 싶어요. 노르파는 일본에 가고 싶어요. Nurfa ingin pergi ke Jepang. Yuk, kita bedah lagi ya perkataannya. Nurfa는, Nurfa는, yang berarti Nurfa selaku subjeknya dan nen adalah partikel subjeknya. Sudah kan? Sudah dijelaskan sebelumnya. Karena Nurfa berakhiran huruf A dan nen adalah partikel subjek yang digunakan bila subjeknya berakhiran vokal. Oke, dilanjut. Ilbone. Ilbone. Ilbon apa, Cinggudel? Masih ingat kan Ilbon apa? Ilbon itu Jepang. Dan adalah partikel yang menandakan tempat atau lokasi. Ilbone. Ilbone. Oke, kita lanjut. 가고 싶어요. 가고 싶어요. Nah, 가고 싶어요. Nah, di sini adalah penggalan ka. Di sini ada penggalan ka, di mana ka berasal dari kata kada yang berarti pergi dan go 싶어요 berarti ingin. go 싶어요 ingin pergi. 누르파는 일본에 가고 싶어요. Nurfa ingin pergi ke Jepang. Aduh, gampang banget kan? 누르파는 일본에 가고 싶어요. Kalau ada yang nanya, Sam, ini bentuknya formal apa informal? Nah, ini bentuknya informal. Kenapa informal? 가고 싶어요. Terus bentuk formalnya apa? Nah, bentuk formalnya 가고 싶어 합니다. 가고 싶어 합니다. 누르파는 일본에 가고 싶어 합니다. Nurfa는 일본에 가고 싶어 합니다. Tapi ini nggak berubah artinya sama sekali ya. Tetap Nurfa ingin pergi ke Jepang. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kalimat yang ketiga. 당신이 책을 빌려주세요. 당신이 책을 빌려주세요. 당신이 책을 빌려주세요. Yang artinya, tolong pinjamkan saya bukumu. Oke, kita bedah perkataannya ya. 당신이, 당신이 yang berarti 당신 artinya kamu dan i sebagai partikel kepunyaan. Jadi punyanya 당신. 당신이 punya kamu. 당신이 punyamu. Oke, itu bisa ya. Oke, lanjut. 책을, 책을, 책을 yang merupakan penggalan dari kata cek yang artinya buku dan merupakan apa, Cinggudel? Ya, partikel objek. Lanjut. 빌려주세요. 빌려주세요. Yang merupakan penggalan dari kata 빌려 yang berasal dari kata 빌리다. Ini, 빌리다. Artinya pinjamkan. Dan 주 merupakan penggalan dari kata 주다 yang artinya memberi. 세요, 세요 merupakan ungkapan sopan yang diartikan sebagai tolong. 빌려주세요, tolong pinjamkan. Kalau 주세요 sendiri apa? Tolong berikan. 빌려주세요, tolong pinjamkan. Oke? Gampang kan? Kalau ada yang nanya, Sam, 빌려주세요 bisa nggak? Nggak pakai ju. Itu nggak bisa ya, itu nggak dibenarkan. Oke? Yang benar adalah 빌려주세요. 빌려주세요. Yuk kita baca sekali lagi ya. 당신이 책을 빌려주세요. 당신이 책을 빌려주세요. Tolong pinjamkan saya bukumu. Sam, 당신이 coba ganti dong. Oke, kita ganti. 미아야, 연필은 빌려주세요. 미아야, 연필은 빌려주세요.
Mia, pinjamkan saya pensilmu. Tapi perlu diingat ya, Cinggodel, ketika kita menggunakan Mia ya, itu berarti ungkapan yang informal atau banmal. Pokoknya Mia ya ini nggak formal ya. Jadi kalian bisa menggunakan Mia ya bila kalian benar-benar dekat atau mengenal Mia. Kalian benar-benar dekat dengan Mia, jadi kalian bisa memanggil Mia ya. Jangan ganti di sini nama ibu kalian ya, atau nama ayah kalian, jangan. Oke, gimana? Mia ya, 연필은 빌려주세요. Mia, pinjamkan saya pensilmu. Ini cuma bisa diganti dengan nama teman kalian. Oke? Oke, sekarang kalimat yang keempat. Kita baca ya. 엄마는 시장에 안 갔습니다. 엄마는 시장에 안 갔습니다. Ibu tidak pergi ke pasar. 엄마는 시장에 안 갔습니다. 엄마는 tadi sudah dibahas kan, di mana 엄마 yang berakhiran huruf vokal sebagai subjek dan 는 merupakan partikel subjek yang berakhiran vokal. 시장에, 시장에, di mana 시장 yang artinya pasar dan merupakan partikel lokasi atau tempat yang dipunyai oleh 시장. 안 갔습니다. 안 갔습니다. 안 di sini kedudukannya sebagai tidak dan 갔습니다. 갔습니다. pergi. 안 갔습니다. tidak pergi. 엄마는 시장에 안 갔습니다. Ini versi apa, Cinggodel? Ya benar, ini bentuk formal. Terus Sam, bentuk informalnya kayak mana? Ya ini. 엄마는 시장에 안 가요. 엄마는 시장에 안 가요. Oke? Kalau mau ubah jadi tidak menjadi pergi, gampang, tinggal dihapus an-nya doang. 엄마는 시장에 가요. Itu juga bisa berlaku di sebelahnya. 엄마는 시장에 갔습니다. Ibu pergi ke pasar. 엄마는 시장에 갔습니다. Kalau an-nya dihapus ya, ini juga 엄마는 시장에 가요. 감사합니다. Sampai sini dulu ya. Kita belajar 4 kalimat. Dihafalkan ya. Kalian sudah jago. Terima kasih.